Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kembali ke halaman 166 dari pertama. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma sholatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa fadluha azimun wa nafuha fid dunya wal akhirati lil muksirina minha katsirun. Wa amma sholatu, dan adapun membaca sholawat. Sholat di sini artinya juga sholawat. Ini sholat tulisannya, tapi artinya sholawat. Bukan harusnya kan, dan adapun sholat itu ya, tapi ini tidak. Sholat itu sholawat. Wa amma sholatu, dan adapun membaca sholawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menjelaskan tentang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fafadluha adimun, maka keutamaannya sangat besar. Keutamaannya sangat besar. Wanakuha, dan manfaatnya di dunia wal akhirati, dan di akhirat lil muksirina minha, untuk orang-orang yang memperbanyak dari membaca sholawat itu, kasirun, sangat banyak. Jadi membaca sholawat itu keutamaannya sangat besar ya. Dan manfaatnya di dunia dan di akhirat sangat banyak, ya kan? Banyak, dari dunia banyak. Dengan sholawat orang udah beli mobil bagus, sholawatan direbanain, besok pulang mobilnya anyar. Di dunia itu, yang mau menggunakan sholawat untuk itu, kan gitu. Ya, coba kalau ngundang berapa? Sekali kali bentuk panitia ngundang berapa juta, ya kan? Nah, ya, keren pokoknya. Kentrung aja nggak ada yang ngundang, ya kan? Coba kalau ada yang ngundang, cuma disuruh baca sholawat, ya 5 juta ya? Berapa? 5 juta. Nek gelem sing bayar, nek gelem sing bayar. Nek ora gelem ya wis matur nuwun. Ya. Sholawat. Itu yang nyatanya emang kayak gitu ya. Qala Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala Allah Ta'ala, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya, yusholluna 'alan nabi, mereka bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu, bersolawatlah kalian alaihi, kepada Nabi, wasalimu, dan memberi salam, tasliman, sudah penghormatan kepadanya. Jadi
Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Kita orang beriman diperintah bersolawat. Ada sholat, ada sholawat. Ini sholat juga artinya sholawat. Sholat kepada Nabi artinya sholawat. Kepada Allah sholat. Jadi kalau kepada Allah kita sholat, kalau kepada Rasulullah kita sholat. Itu artinya, betul ya? Kenapa as-sholatu disebut sholawat? Karena di belakangnya ada ala Rasulullah. Dan ada pun membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Fafadluha adimul, keutamaannya sangat besar. Di sholatnya artinya kalau kepada Rasul sholawat. Terus bedanya sholat dengan sholawat apa? Sama. Sholat itu isim mufrad. Kalau dalam bahasa kata tunggal. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Kalau bahasa Inggris cuman ada kata tunggal dan jamak. Paham ya? Sholat itu tunggal, satu sholat. Kalau sholawat jamak. Sholat geser banyak. Ada sholat yang sambung menyambung. Bisa nggak? Bisa dipahami nggak? Kalau sholat kan cuma satu, ya. Sholat cuma satu. Kalau sholawat banyak. Nyambung. Artinya kalau etikot kita bisa langsung kepada Allah. Urusan kita kepada Allah adalah urusan pribadi. Nah, betul nggak? Tapi untuk bisa sampai kepada Allah itu butuh wasilah. Tahu wasilah apa? Sambungan. Dan yang paling bisa mengantarkan kepada Allah sambungan adalah mentoknya adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul. Dari mana? Kenapa? Rasul adalah Abul Ruh, Muhammad itu Abul Ruh, bapaknya semua ruh. Kalau Adam Abul Basar, bapaknya semua manusia ini Adam. Tapi bapaknya ruh adalah Muhammad. Dan itulah yang pertama kali ditiupkan. Jadi yang bisa nyambung hanya dia. Yang bisa nembus Sidratul Muntaha hanya beliau. Yang nyampe kepada Allah beliau. Dan sendiri. Malaikat pun tidak sanggup menembus Sidratul Muntaha. Hanya dia. Muhammad, Rasulullah. Nah, jadi kita paham. Kalau kita nggak paham itu ya, di mana letak utamanya? Itu makanya utamanya sangat besar. Karena kita harus nyambung. Sehingga kita selalu berdoa. Aktivitas kita, Allahumma tawassalna ruhana ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi. Yang disambungkan apa ya? Ruhnya. Kenapa? Kayaknya karena secara fisik kita tidak nyambung. Gampang lah. Bisa nggak orang zaman sekarang secara fisik
nyambung dengan Rasulullah? Bisa? Enggak. Siapa yang bisa? Halo? Rasulullah hidup itu udah 1500 tahun yang lalu. Dan fisiknya dikubur di Masjid Nabawi. Gimana kan caranya berhubungan secara fisik? Tapi kalau roh tidak ada mati, tidak ada matinya. Ya. Jadi roh kita itu dulu dari sana. Dari pohon namanya pohon sidro. Kalau terang sidro Muntaha. Di Sidro Muntaha itu semua catatan ada di situ. Semua catatan di situ. Dan ditetapkan seiring dengan ditiupnya roh, dan roh itu dulu bareng, Pak. Roh dari awal dulu sampai orang akhir zaman itu dulu bareng dari pohon sidro itu. Makanya dinyatakan al-arwahu junudun mujanadatun. Jadi roh itu dulu datangnya tuh bentuk rombongan. Tiap-tiap rombongan ada pimpin, ada komandan-komandannya. Ini komandan bangsa ini komandan bangsa ini komandan bangsa ini komandan bangsa ini. Bisa dipahami, Pak? Nah, apa yang terjadi sekarang itu ada hubungannya dengan rombongan roh dulu. Jadi roh itu umurnya sama. Orang yang pertama terakhir itu umurnya sama, roh itu nggak ada tuanya, nggak ada mudanya, pokoknya roh itu nggak ada ininya. Ya, sama dari dulu tuh umurnya. Junudun mujanadatun. Seperti junud itu bala tentara. Mujanadatun yang berkelompok tuh, ada komandan kompinya gitu ya, ada batalion, ada apa gitu kan. Junudun mujanadatun. Kondisi yang sekarang ini itu sama dengan dulu waktu itu. Ketika roh-roh itu dulu waktu rombongan saling mengenal, di sini pasti saling kenal dan mesti bisa bersatu. Maka kadang-kadang ada orang ujuk-ujuk, orang mana aja ujuk-ujuk datang dan nyambung dengan kita. Tapi kalau dulu di sana itu berpaling, cuek. Itu mbok kumpul loh, orang iso nyambung. Jangan cuma berjamaah gitu ya. Suami istri itu kan saling memilih ya, ketemunya. Itu kalau dia tidak tergolong dulu mujanadatun, itu orang tahu nyambung suami sama istri itu. Suami ngalor istri, dan seringnya pisah. Oleh pasangan. Makanya ada ayat yang bunyinya ada begini, tasabuhum jami'ah wa qulubuhum salah. Sehingga orang mengira mereka itu seolah-olah kumpul berjamaah, padahal rohaninya, kolbunya pecah. Makanya nggak usah aneh kalau orang satu masjid ini nggak saling kenal. Sholatnya bareng, duduknya bareng, selesai kleosi. Terus kita sabu itu berjamaah, padahal hatinya ya. Jadi bagaimana? Jadi kita bisa nggak nyambung sama Rasulullah? Bisa nggak? Jawabannya bisa. Secara rohaninya. Makanya kita bersolawat. Sholat itu artinya nyambung, Pak, hubungan.
sholat, hubungan dengan satu orang sholat. Tapi kalau banyak nih sholawat, hubungan yang sambung menyambung. Makanya hadis juga yang dikatakan sahih atau mutawatir yang sanadnya nyambung, tidak ada cacat sampai kepada Rasulullah. Bisa dipahami, Pak? Oh ini sholat kok artinya sholawat gitu ya kan? Hubungan. Sholat itu menjalin hubungan baik antara hamba dengan Rabb-nya, antara makhluk dengan Khaliqnya, antara kawula marang Gus. Itu namanya sholat. Tapi ketika kita berbicara sholat, yang terlintas di benak kita adalah ngangkat tangannya, rukuknya, iktidalnya, sujudnya. Tapi bukan hubungan. Terlepas dia menjalin hubungan atau tidak dengan Tuhan, bodoh amat. Ini yang balas gerakan, bukan esensi daripada sholat. Sholawat juga begitu. Yang penting muter-muter gendero. Wah, dan Nabi muter-muter gendero kan ngene-ngene kae. Nyambung. Manfaat kok nyatane mulai disangoni yo larang kok. Manfaat yang punya manfaat. Bisa tuku mobil yang perkara sholawat. Bisa pindah perkara sholawat. Dia bener. Fakta apa fiktif? Nah. Kalau dari faktanya orang ada keterangannya ya. Nah itu. Jadi kesadaran itu sebetulnya yang isinya. Allah itu bersolawat sebenarnya. Solawat karena Allah kepada Nabi itu kan hubungannya sangat erat. Artinya Allah sudah melimpahkan rahmat itu kepada Nabi. Nah, kemudian Nabi nyambung dengan alam semesta ini sehingga Nabi Muhammad SAW membawa misi rahmatan lil alamin. Rahmat. Gitu. Paham ya? Malaikat juga bersolawat. Solawatnya malaikat adalah di samping penghormatan kepada Nabi, taslim pada Nabi, juga memohonkan rahmat kepada Allah untuk maksud malaikat. Nah kalau kita bersolawat pada Nabi ngapain? Doain Nabi Muhammad. Nabi Muhammad udah dijamin sampai banyak dosa untuk anak Nabi loh. Gimana? Ya berharap fadilah dan manfaat itu tadi. Kita berselawat kepada Nabi ya kita mengharap fadilah dan manfaat. Karena kita tahunya ada fadilahnya besar, ada manfaatnya yang sangat banyak untuk juga di dunia dan di akhirat. Mosok kita doain Nabi. Apa dungamu lebih makbul atau kalau dungane malaikat. Mau raja Allah dan limpahkan rahmat. Setidak-tidaknya siapa yang bersolawat berarti dia bersolawat bersama malaikat dan bersolawat bersama Allah. Karena Allah solawat, kita juga solawat. Itu yang jelas. Kalau dari ayatnya innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Baru kita diperintah, hei orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu dan berikan penghormatan salam kepada Nabi. Berarti ketika kita bersolawat, Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Ketika kita bersolawat, berarti kita bersama-sama Allah dan para malaikat. Jadi pahami tidak Pak? Itu sebabnya maka dikatakan wa amma sholatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa fadluha azimun.
Dan adapun berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu keutamaannya sangat besar. Banakuha di dunia wal akhirah lil muksirina minha kasirun, dan manfaatnya di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang memperbanyak membaca sholawat, manfaatnya sangat banyak. Oke, makanya ada perintah itu. Enak kan? Enak. Kalau inallah, kadang-kadang saya lucu. Dia nyuruh orang tapi dia sendiri enggak. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu yang pertama pemberitahuan kan. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu berselawat pada Nabi. Berikutnya himbauan. Hei orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi. Dia sendiri nggak selamat. Habis bilang itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, ada enggak? Ada itu. Itu sadar orang gitu. Loh, ngomong sholawat kok tasbih. Ayo tuh, jenenge orang ngerti ya. Nggih. Itu sudah selamat ah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu pegang dulu. Allahumma gitu. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad. Sampai khotib naik mimbar mestinya. Itu ya Pak. Kadang baru inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allahumma sholli wa sallim. Urung dikongkon. Itu jaya ladzina amanu shollu 'alaihi wa sallim kalimat diem ae. Itu kan artinya itu kan. Nah, itu. Ya namanya juga maklum. Anak kan ngaji orang ngerti ya Pak. Mereka orang ngerti, jadi kebanyakan orang itu membeo itu bisa mengucapkan ini orang paham sing diucapno. Beo begitu kan? Beo itu mau ucap apa iso Pak, tapi ora paham. Namanya membeo. Makanya kita perlu ngaji gitu dengan apa ya? Ya, kita kalau mau diuji satu-satu itu sebetulnya baik apa? Coba konsep-konsep itu diuji itu untuk disertifikasi itu. Tanya ada syarat wajib, syarat sahnya gitu, rukunnya, jawabnya ini keliru apa? Coba. Ya bisa apa-apa. Tapi yang penting kan iso nirono wong khotbah. Oh, khotbah ngono kae dua kali ditirokne ngono kae. Gampang itu. Cuman kadang-kadang konsekuensi itu kan harus dipertanggungjawabkan. Jangan mentang-mentang sudah bisa naik podium terus ngajine terus rata-rata. Justru semakin kita dipercaya umat, kita semakin dituntut untuk bisa. Umat ini masyarakat nggak mau tahu Pak. Sama nih, so ngeke wasiat, so nasihati, so kok. Masyarakat tahunya nuntut. Alhamdulillah di sini itu tempatnya tuntutan. Di mana-mana dari masjid ditolak, mau dicerok, mau diantar, mau yang padepokan. Di masjid ditolak ke padepokan aja. Hati ya, di padepokannya abot-abot enteng Pak. Jadi itu orang mandangnya gimana gitu. Kadang-kadang ada orang seolah-olah kecelek. Dulu mau ke padepokan Pak awang-awangan itu udah dari padepokan baru nyampe kok jebul cuma begitu ada. Ngono kayaknya. Ada yang begitu ya Pak ya? Ada ya Pak? Ada. Pak Dewono kayak Pak ini kayak jebul ngajinya barang orang pakai plekat ya. Ngono kayak kan kurang apa ya. Nah,
tahu begitu, ayo kita picu diri kita. Picu diri kita. Semakin sampai ditokohkan oleh masyarakat, itu semakin dituntut untuk bisa. Jangan cuma cari ketokohan, dipercaya oleh masyarakat. Nanti kalau dipercaya, apa aja nanti kita dituntut. Bukan cuma bilang-bilang, gue sekarang jadi tokoh masyarakat, tidak ada apa-apa, gue disuruh mimpin. Tapi kan ditanya apa-apa, ada masalah nggak bisa. Bingung juga. Kamu bingung, Pak Kiai. Ini udah Kiai ini saya urip, Pak Kiai ini iso mati kapan-kapan. Ya, Kiai ini ramah ya. Ya, Mbak. Nah, ayo mumpung Kiai ini ya bisa ditaringi kekuatan. Seorang orang mungkin ini udah ngajar tenanan, entah orang tenanan kok. Untuk santri ini orang pakai itu, jadi perlu dipertanyakan juga. Ini ngaji ini santrinya hebat-hebat, logikanya aja pada. Dibandingkan di mana-mana nggak mau tahu. Yang penting kan baca yang selesai setengah jam, 1 jam dia mulai amplop beres. Jadi nggak pernah tahu bagaimana kondisinya. Kadang-kadang malah ninggalin masalah. Betul nggak? Pakai modal berhubung lihat jam, berhubung saya ditunggu di tempat lain. Ya, mohon maaf, amplop buat salam, amplop. Ini kayaknya lah orang. Sampai jam piro ngaji. Lho kok sampai kualitasnya kok gede wis ngono iki. Nah, ini penting, Pak. Kalau kita paham, ya hebat sholawat itu. Tapi kalau enggak ya gitu kan. Cuma ngono-ngono kan muter-muter gendelo kayak. Nah, ini kita jadi tahu. Kalau kita jeli kan, lama sholat tuh, kok ini sholat aslinya sholawat, ya kan? Padahal kalau sholawat kan orang kalau cerita sholawat, mesti sih ngomong-ngomong aja dari sholawatan kayak kalau ini kayak, ngerti ini kan? Kalau kita nggak paham, nggak ngaji ya, gimana? Kalimat inna wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Itu populer, Pak. Sopo ae iso ngapalno dan berusaha untuk hafal. Itu lebih dalam. Mulai dikon ngaji itu alasannya, aku ngaji kok goblok ya Pak, mulai ngapalno kapan? Buktinya dari ayat-ayat yang ono kepentingannya dihafalno ya cepet hafal ya. Ngapalno ayat kok milah-milih. Nah, dijak ngaji tenanan ngono ora gelem. Ini benar. Nah, itu bisa dipahami ya. Nah, kembali ke situ. Nah, jadi kalimat itu fanahika bima nasallahu fi hadil ayati tasrifan li nabihi wa tadiman wa kisan li ibadil mu'minina ala sholati wa taslimi alaihi wa takridon. Dengan firman Allah innallaha malaikatahu dan seterusnya tadi al-ayat fanahika, maka cukuplah bagimu bimana Allah dengan apa yang sudah dinas Pak, ditetapkan oleh Allah. Gitu ya. Cukup fi hadil ayat. Cukup dengan ayat innallaha malaikatahu yusholluna nabi yang ditetapkan oleh Allah ini cukup bagi kamu tasrifan sebagai kemuliaan. Suatu kemuliaan tasrifan li nabihi untuk nabinya, meyakini tentang memuliakan nabi dengan nas itu cukup buat kita untuk berselawat memuliakan nabi. Wa takdiman, bahkan menjadi satu kebesaran, keagungan, mengagungkan nabi. Wakisan, dan cukup menjadi pendorong motivasi dengan ayat innallaha itu menjadi motivasi untuk apa? Li ibadihil mu'minin, bagi hamba-hamba Allah yang beriman, menjadi motivasi ayat itu innallaha itu. Jangan kamu innallaha wa malaikatahu tapi nggak pernah punya semangat gitu.
untuk menghidupkan sunnahnya, untuk mensiarkan ajarannya. Anggono siar rumah aku gitu ya, ayo siar, besarkan siar itu bareng-bareng. Itu mana semangatmu? Mana perdorongan rohaniahmu? Mana cintamu? Dorong sebetulnya dengan inawah itu, jangan cuma buat modal inawah tapi sampai kemar-kemar. Kalau semangat benar nggak ada gilo, ya kan? Coba siar Islam di kampung makin mentok. Kita bisa apa ya? Kalau mau koreksi ya, siar ini sudah mulai kendor sejak apa? Sejak corona. Betul kan? Corona reda, ditambah lagi terus di medsos konflik tentang nasab dan lain sebagainya. Jadi kepercayaan umat mulai kendor. Sementara kita lemah. Giro kita untuk terus ini kurang. Kalau ngandelin saya, Pak, saya udah tua. Fisik saya, kalau saya zaman muda, saya masih keliling sendiri berani ke tengah malam. Saya tanya orang-orang yang belum tahu asal mulanya Pak. Sendiri Pak, tidak ada teman saya. Dan tidak ada yang mendukung. Jangan dukung, saya ngajar ngaji di masjid itu nggak boleh loh. Beneran, saya ngomong betul. Dulu itu. Sehingga saya ngajar ngaji di teras-teras orang. Ya nggak banyak. Lama-lama ada tetangga yang ikut. Oh, rumah dulu. Ini asal ada rumah, ada triplek putihnya lebar, ditempel di dinding, itu di tempat ngaji saya. Dulu Pak. Nah saya belakangan ini kan fisik saya yang tidak menunjang. Sehingga kadang-kadang khotbah ada sering saya wakilkan. Namun saya, ayo yang muda ini, ayo. Mumpung masih diberi anugerah kesempatan, napas masih bisa keluar masuk, ayo dorong ini. Cukup ayat itu sebagai pendorong bagi hamba-hamba Allah yang beriman untuk apa? Ala sholati wa taslamnya alaih, untuk bersolawat salam kepada Nabi. Artinya dengan apa? Bukan cuma sholawatannya, tapi ya girohnya, kesambungan rohaniannya. Harus rohaniahnya ini. Jadi supaya Islam itu ada rohnya di kampung kita. Sholat jadi ada rohnya. Betul tidak? Puasa ada rohnya, ngaji ada rohnya. Jangan kayak bangkai berjalan. Kan gitu istilah kasarnya. Kamu tukang sholat, mana roh sholatmu? Kamu tukang puasa, mana roh puasamu? Nah gitu loh. Kamu haji, mana roh hajimu? Cuma ngandelin suruh banyak kamu lekok. Tanah abang angkai. Gini bener. Nah itu loh Pak sebetulnya. Konsekuensi, esensi daripada sholat dan sholawat. Ayo pada Allah kita sholat, kepada Nabi kita sholawat sebagai wasilah. Nanti kita pas kalau kita banyak sampai subuh udah rampung Pak. Membahas Allah sama Muhammad Rasul. Esensi tapi ya isinya kulit-kulitnya mau udah pada apa? Kulit itu kalau isinya udah diambil Pak, kulitnya dibuang. Pasti Pak. Kita ini kan masih ada isinya. Nanti kalau isinya udah diambil sama yang punya, dibuang, kita buangnya di mana? Yang diobong yang ada, yang dilarung juga ada, yang dipendem ya. Itu bisa dibuktikan. Ya mumpung masih ada roh ini loh, supaya nyambung. Rohaniah Pak, giro, wakisan itu. Kisan itu pendorong libadil mukminin untuk hamba-hamba Allah yang beriman. Ala sholati wa taslim alaihi wa tasridon. Ya. Dan apa? Menganjurkan, bukan hanya kita menganjurkan saudara-saudara kita berdakwah. Dakwah. Maka dakwah itu penting, menganjurkan. Jadi kesinambungan. Oh, malaikat Nabi kita
supaya nyampe. Makanya semua dakwah, tujuan dakwah itu jelas arahnya. Dakwah itu ilallah, nggak kemana-mana. Dakwah itu sabilillah, ud'u ila sabili rabbika. Berdakwahlah kalian, serulah orang-orang ila sabili, menuju jalan Tuhanmu. Ngapain kita harus berjalan di jalan Tuhan? Supaya kita nyampe kepada Tuhan, supaya bisa berjumpa dengan Tuhan, bisa menyaksikan Tuhan, bisa berhadapan-hadapan dengan Tuhan. Akhirnya kita mengenal Tuhan. Itu tujuan dakwah. Terus kita mendapat ilmu dari Tuhan. Bisa. Katanya ada ilmu lagi nih, kan? Nah, di sinilah puncaknya nanti. Sehingga ilmu itu kata Nabi ada dua. Hati-hati dengan ilmu ini. Al ilmu ala lisan. Ada ilmu yang cuma di bibir doang, cuma di bibir dulu. Orang-orang tua kan lambemu lu kayak kadang-kadang mana pernah lambene itu. Ya kan? Al ilmu ala lisan itu padalika hujatullah ala khalqihi, itu hanya argumentasi. Akhirnya yang pintar itu apa? Bantah-bantahan, hebat-hebatan. Ngakai-ngakai no apalan doa, mungkin mendingan itu. Ini nggak pernah cerdas. Mau ditakoni orang itu jawab. Gue mau jaluk apa? Ampun, pokoknya aku sering ngurungokno Pak Ustadz kayak kok enak loh, melok ngapalin itu kayak itu. Ilmu ala lisan. Dan ada ilmu yang namanya al ilmu fi qalbi. Ilmu yang ditancapkan ke dalam qalbu. Gitu. Wadzalika ilmu nafi. Itulah yang disebut ilmu yang bermanfaat, yang nancap ke dalam qalbu rohani ya. Itu Pak. Oh, kalau ini cuma input nanti di sini sampai sini, mampir sini, besok ditiru bisa. Tapi harapan kita jangan cuma di sini, terus di sini ke sini, terus di sini ke sini dulu, baru ke sini, baru keren. Benar-benar. Ya, hakikat manjing rasane, kebenaran itu ada di dalam rasa. Hak itu kebenaran, sir itu rasa. Jadi maksudnya ini begitu Pak, kalau kamu paham ini yang benar itu. Mau diucapkan mudah, selama ini kita ucapkan, tapi kita juga nggak paham. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan malam ini Pak paham dan sadar. Kita berangkat dari sini dulu Pak. Kalau ini sudah, nanti kita akan dibimbing supaya kita bisa memandang diri kita. Setelah memandang diri kita, kita bisa mengerti diri kita, bisa mengenali diri kita, bisa memahami diri kita, bisa menyadari siapa sebenarnya diri kita, dan kita akan sadar siapa Tuhan yang kita sembah yang sebenar-benarnya, sehingga kita terlepas dari dolin kesesatan. Akhirnya apa? Kita mampu mandiri karena sudah tahu diri dan sadar diri. Nanti akan mesti ada hubungannya ini. Ya, kalau diteruskan kemalaman nanti. Ya, tetangga kita udah mulai gayur ngantuk ya. Ya, disambung nanti ya. Nanti atau sambil ngopi nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Ya Pak ya. Ini dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal
alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masayyikhina wa li ikhwanina wa li jirolina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat wa tabligh bainana wa bainahum bil khairati rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wasi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi